Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Tolong Ari dipimpin ya doanya. Siap. Bersikap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina nikmataka min hozaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bizidani ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, terima kasih ya Rik sudah memimpin doa. Pada pembelajaran yang sebelumnya kalian telah belajar mengenai teks eksplanasi. Betul. Teks eksplanasi itu apa? Ada yang tahu? Teks yang berisi penjelasan. Penjelasan mengenai apa? Fenomena. Betul. Selain fenomena alam ada apa lagi? Peristiwa sosial, budaya, ya. Nah, dalam teks eksplanasi selain menceritakan atau menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena alam, juga dijelaskan mengenai proses, betul? Ya, terjadinya peristiwa itu sebab akibat, ya. Nah, hari ini kita akan belajar masih tentang teks eksplanasi, tapi kita akan belajar. Tolong dirapikan dulu tempat duduknya, ya. Alat tulis sudah siap? Sudah siap? Oke, alhamdulillah, bagus. Nah, sekarang, ya, untuk tujuan pembelajaran akan Ibu tayangkan, sudah ada? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah, boleh dibaca? 1. Kedua, Serta diri dapat mengelola suatu paragraf ke dalam text induktif, deduktif, atau terang dengan tepat. bagus. Terakhir, 3. Serta diri mempresentasikan hasil kerja kelompok, mind map tentang info. Iya, bagus. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Berarti sesuai yang tadi sudah Ibu sampaikan, hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok, ya. Nah, sebelum ke pembelajaran mengenai ide pokok, anak-anak, ya, hari ini kita akan belajar dengan sistem kelompok dan kita akan mengerjakan project, ya. Projectnya berupa apa? Mind map. Mind map apa? Ada yang tahu? Apa? Peta pikiran. Bagus. Peta pikiran atau peta konsep. Itu mind map, ya, artinya. Nah, anak-anak, project kali ini kalian jadi nanti, ya, akan dibagi beberapa kelompok, kemudian mengerjakan mind map dengan di sini ada di dalam LKPD, ya, apa saja yang harus kalian kerjakan. Sekarang sebelum ke pengerjaan mind map, ya, secara berkelompok, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian pernah baca berita lewat media elektronik atau media cetak? Pernah baca koran? Pernah. Kalau beritanya bukan di koran tapi di portal online, koran online pernah? Pernah. Karena sekarang, ya, terima kasih berkat kemajuan teknologi informasi, ya, dan globalisasi, jadi tidak hanya berita itu di media cetak saja, tapi ada di media elektronik. Nah, kalian kalau baca berita, apa sih berita yang menarik menurut kalian? Bencana alam. Oh, bencana alam. Sabrina sukanya bencana alam. Yang lain? Berita apa? Politik itu seperti sekarang. Sekarang apa berita yang sedang hangat? Pasca capres. Oh iya, tentang
Capres dan cawapres. Oh, berarti hebat kalian mengikuti ya. Ada lagi yang lain? Suka berita apa? Karena ketika kalian membaca berita, ya, baik itu di media elektronik atau di media cetak, bagaimana kalian tahu isi dari berita itu? Caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Beritanya, kalau berita berupa teks berarti harus diapakan? Mencari ide pokoknya. Bukan, dibaca dulu, benar? Setelah dibaca baru diketahui isi beritanya apa, betul? Betul begitu? Betul. Iya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau membaca berita, kita teksnya harus baca dulu secara keseluruhan, baru dicari ya. Nah, apa sih ini isi beritanya gitu. Nah, yang berikutnya, tadi Bu Nenen sudah menyampaikan hari ini kita akan belajar berkelompok dan membuat proyek. Hasil akhirnya adalah mind map atau peta pikiran. Walaupun ya materi tentang ide pokok ini sudah dipelajari di kelas sebelumnya, betul? Ya, di kelas 5 sudah, di kelas 4 sudah. Nah, kita di kelas 6 belajar lagi ya. Tolong disimak materi tentang ide pokok di depan. Terus satu paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau pokok pikiran. Pokok pikiran paragraf. Bentar ya. Induktif. Setelah kita di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan penjelas yang merupakan kelanjutan atau menentukan ide pokok suatu konspirasi. Jadi tadi kalian sudah melihat, menyimak ya video tentang ide pokok. Jadi ide pokok itu apa? Menurut video itu? Nah, ide pokok merupakan apa? Gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ingat, dalam satu paragraf hanya terdapat berapa ide pokok? Satu ide pokok. Dan ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Kalau berdasarkan letak kalimat utama, kalau berdasarkan letak kalimat utama, jenis paragraf dibedakan menjadi berapa? Menjadi 3 ya. Apa saja? Yang pertama adalah Yang pertama, jika kalimat utamanya terletak di awal berarti dia deduktif. Sebentar. Jika terletak di kalimat utamanya jika terletak di akhir maka dinamakan terakhir. Kalau di akhir induktif. Sedangkan apabila kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir namanya campuran. Nah, untuk mencari ide pokok yang pertama caranya bagaimana? Paragrafnya dicermati. Kemudian setelah kalian mencermati tiap kalimat dari awal sampai akhir, kalian nanti akan menemukan kalimat utama. Biasanya kalimat utama tadi ada di mana posisinya? Bisa di awal, akhir, dan awal belakang campuran. Dan terakhir menemukan ide pokok, kalian tinggal kalimat utama kalian cari intisarinya. Itu yang merupakan ide pokok. Ada yang mau ditanyakan? Materi mengenai ide pokok? Paham? Sudah bisa dipahami? Baik. Nah, sekarang langsung kita ke pembuatan proyek. Jadi hari ini pada tema ini mengenai ide pokok, kalian akan membuat proyeknya produknya berupa mind map ya. Mind mapnya dari mana Bu? Ide pokoknya dari sini, ada teksnya, ada LKPD-nya. Waktunya ya 25 menit. Bagaimana? Siap? Siap? Untuk pembagian kelompok dulu ya. Nah, kelompok 1, Deana, Faika, Ari, Nauriza, Aira, kelompok 3, Deandra, Devan, Yasmin. Silahkan ya bergabung. Dan ini LKPD-nya untuk kelompok 1. Kelompok 2. Sok, gabung. Sini. Silakan dibaca dulu LKPD-nya. LKPD-nya dibaca dulu. Diisi. Sudah semuanya? Ya. Kalau sudah isi identitas. Iya, ini. Anak-anak untuk LKPD-nya sebenarnya ini belum Bu Nenen stapler ya. Tapi ini bisa dilepas. Tuh. Memudahkan.
Nah, ini dia. Ya, silakan nanti kalian baca dulu informasi yang bagian A. Kemudian yang B diisi setelah kalian membaca. Ya, kalian harus tahu materi tentang ide pokok. Nah, di bagian silakan nanti kalian cari di sini. Yang pertama adalah mencari kalimat utama dulu. Setelah mencari kalimat utama, yang kedua mencari ide pokok, terakhir kalimat penjelas. Dan jangan lupa nanti tentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Supaya memudahkan kalian dalam pengerjaan mind map, Ibu sudah membuat mind map-nya ya, yang ini. Ibu tempel di depan ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada yang belum dipahami, kalian bisa bertanya ke Ibu ya. Nih, ini jelas? Terlihat? Bentar. Ada kalimat utama, penjelas, dan ide pokok. Ya, untuk urutannya bebas, misalnya mau kalimat utama sebelah sini, kalimat penjelas di sini, ide pokok di sini bebas. Atau mau di kalimat utama di sini, penjelas di sini, ide pokok sama saja. Asal 3 hal itu terdapat dalam mind map-nya ya. 2 di bawahnya saja ya. Kalau udah menuliskan kalimat utama baru paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Gitu ya, gitu terus ya. Ini juga sama. Sambil kalian mengerjakan ya, Ibu juga akan menilai pekerjaan kalian ya. Mau kelompok mana dulu? Kelompok 3 dulu? Boleh, silahkan ke depan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan mind map yang telah membuat tentang pelaksanaan hutan. Iya. Kalimat utamanya di paragraf 1 ada hutan adalah merupakan manusia dan hewan untuk ternakan. Paragraf kedua, kebutuhan manusia untuk membuka lahan pertanian. Iya. Jadi jenis paragrafnya dari teks kebakaran hutan ini adalah deduktif. Paragraf 1 deduktif, paragraf 2, paragraf 3. Iya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti ya untuk evaluasinya nanti setelah selesai semuanya. Boleh kelompok, boleh dibawa dulu. Terima kasih ya. Boleh duduk kembali. Kelompok 2. Oh, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, boleh kembali lagi. Silakan kelompok 1. Mangga. Ayo, boleh siapa? Boleh, yuk. Siapa? Nih, silakan. Sok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak, alhamdulillah kalian tadi sudah menyelesaikan mind map dan mempresentasikan mind map yang telah dibuat. Nah, sekarang kita evaluasi. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, mind map yang dibuat telah sesuai dengan instruksi seperti Bu Nenden. Mungkin kekurangannya ini dari kelompok 1
Ya, tadi mungkin lupa jenis paragraf ya berdasarkan letak kalimat utama, ada nggak? Tidak ada ya. Nanti ya cantumkan. Terus ini udah jelas ya. Nah, garis-garisnya panahnya sesuai. Yang ini. Yang kelompok 2 tadi juga sudah sesuai. Cuman mungkin ini kurangnya adalah, nah ini tadi tidak terlihat. Sebenarnya udah ya. Sudah, ini ada tanda panah cuman warna kuning ya, tidak terlihat. Terus lupa sama seperti kelompok 3, apa? Jenis paragraf. Betul? Ada tidak? Nah, tidak. Jenis paragrafnya apa ini? Bunda mau nanya sekarang? Apa? Jenis paragrafnya apa? Berdasarkan letak kalimat utama adalah deduktif. Betul. Nah, kelompok 3 ini juga sama. Ini juga sama. Kelompok 3. Nah, mind map yang telah dibuatnya sudah bagus, maaf. Nah, tanda panahnya udah sesuai besar, tapi sama seperti kelompok 1, seperti kelompok 3 dan 2. Apa kurangnya? Jenis paragraf. Ada enggak? Lupa. Nah, ini langsung saja jenis paragrafnya apa? Deduktif. Betul ya. Tidak apa-apa. Kalau lupa sedikit hanya jenis paragraf tidak apa-apa. Anak-anak, nah yang berikutnya setelah kita mengevaluasi mind map yang telah dibuat, ya kita simpulkan dulu pelajaran hari ini mengenai materi ide pokok. Ide pokok itu adalah paragraf yang menjadi kalimat, yang menjadi gagasan, yang menjadi pengembangan paragraf. Nah, dalam satu paragraf terdapat berapa ide pokok? Hanya satu ide pokok. Ya, ide pokok biasanya di mana letaknya? Ada di mana? Ada di kalimat utama. Nah, kalau jenis, silakan. Tenang, waktunya masih banyak ya. Kodenya kemana? Langsung my quizzes aja. Kenapa? Udah selesai? Belum. Udah. Nah, tadi betul berapa? Oh, salah satu. Salah 3. Salah 3. Enggak apa-apa, hebat. Ya, yang lainnya. Ya, Val. Dan soal nomor berapa, Val? 10. Ayo. Bisa. Ya. Semuanya? Oke. Sudah? Semuanya? Oke, sudah selesai ya. Terima kasih. Bagaimana? Posisi pertama bisa dilihat siapa? Oh, kurang tertutup. Nih, itu ada. Oke, tepuk tangan. Ya, nah belum apa-apa ya, belum tidak besar nggak apa-apa ya. Nah, nanti ibu periksa itu nanti ibu ya. Nah, karena silakan disimpan dulu perangkatnya. Ya, tutup dulu. Ya. Anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ibu dalam menjelaskan ada kesalahan, kegelapan, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ibu tutup, tolong dipimpin doa dulu. Tadi doa sebelum belajar. Oleh Arif sekarang sebelum belajar ya. Arif sambil boleh silakan. Siap. Bersiap. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih, Sabrina. Nana, sampai bertemu minggu depan ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.